Selamat siang, Bapak Ibu semua. Selamat datang Pak Bambang Wijayanto di webinar siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya pada webinar Cara Mudah Memahami Kontrak Hukum yang diselenggarakan oleh PT Mardika Edukasi Gemilang. Nama saya Sheila sebagai MC yang akan membuka dan memandu jalannya acara pada hari ini. Seperti yang diketahui bahwa webinar Zoom Meeting hari ini sebagai salah satu bentuk dukungan kepada UMKM untuk belajar mengenai hukum. Mari bersama-sama kita buka acara webinar hari ini yang bertema Dukung UMKM Belajar Hukum, Cara Mudah Memahami Kontrak Hukum. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu pertama, pembukaan, kedua, pemaparan materi oleh pembicara, yang ketiga, sesi tanya-jawab atau diskusi, yang keempat, kesimpulan, dan yang terakhir adalah foto bersama serta penutup. Sebelum masuk agenda selanjutnya, saya sampaikan bahwa peserta diharapkan mengisi daftar hadir pada acara hari ini di tautan bit.ly/kehadiran pahami kontrak hukum, serta seluruh materi dan e-sertifikat dapat diakses pada tautan bit.ly/materi pahami kontrak hukum. Saya akan membagikan link materi tersebut dalam kolom chat. Jadi, pastikan Bapak atau Ibu mengisi daftar kehadiran untuk mendapatkan e-sertifikat webinar hari ini. Telah hadir pembicara kita pada hari ini, yaitu Bapak Bambang Wijayanto, SHMH. Bapak Bambang, apakah dapat mendengar suara saya, Pak? Benar, Sheila. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Bambang. Bapak Bambang merupakan co-founder dari PT Mardika Edukasi Gemilang. Selain itu, Bapak Bambang juga seorang legal consultant dan legal practitioner in banking industry. Sebelumnya, saya informasikan, bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat bertanya melalui fitur atau kolom Q&A. Bapak atau Ibu dapat melihat fitur Q&A pada pilihan menu di bawah untuk menanyakan ketika sesi nanti diskusi. Diharapkan menyebutkan nama dan instansi ketika mengajukan pertanyaan dan akan dijawab pada sesi diskusi nanti. Baiklah, mari kita memasuki acara inti pada hari ini, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Bambang mengenai cara mudah memahami kontrak hukum. Kepada Bapak Bambang, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Sheila dan tim dari Mardika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang saya hormati. Saya berbahagia sekali karena pada hari ini dapat bertemu dengan teman-teman semua, Bapak Ibu semua, yang sudah mau berkenan meluangkan waktu, kemudian meluangkan tenaganya ya untuk ikut webinar cara mudah memahami kontrak hukum pada kali ini ya. Jadi memang kami berinisiasi dengan beberapa komunitas UMKM dan untuk webinar ini kami dibantu oleh komunitas UMKM Indonesia ID dan juga komunitas Info UMKM ID milik Pak Surya Gama. Sehingga pada hari ini kita semua dapat bertemu dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat, berguna bagi Bapak Ibu sekalian, para pelaku UMKM, menunjang bisnis UMKM Bapak Ibu sekalian. Oke, kedua, ini kita sudah bisa langsung mulai, Mbak Sheila ya? Bisa, saya share screen sekarang ya Pak? Saya bantu share screen. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah? Baik. Terima kasih. Ya, bisa dilanjutkan, Pak. Baik, oke. Baik, teman-teman sekalian, ketika saya menyampaikan kepada beberapa kawan di komunitas UMKM, saya menyampaikan bagaimana kami juga mempunyai pemikiran yang sama dengan pemerintah ya, khususnya Kementerian Koperasi dan UMKM, kemudian
beberapa stakeholder lainnya, bagaimana memajukan UMKM, menggerakkan UMKM sebagai ujung tombak perekonomian rakyat ya, terutama dalam kondisi pandemi ini. Dan kami rasa semua pihak juga memang harus berkontribusi, harus berperan serta bagaimana bisa untuk mendukung UMKM. Dan kami dari Mardika Edukasi Gemilang, kami adalah pemilik penyedia layanan literasi hukum. Teman-teman bisa follow Instagram kami, yaitu Tipsentrik Hukum. Itu juga bagian dari kami, bagaimana kami bisa berkontribusi untuk mendorong atau membantu Bapak Ibu sekalian, teman-teman pelaku UMKM untuk berbisnis ya, dari yang kami mampu. Kebetulan kami adalah literasi hukum, maka kami berkontribusi dari bidang yang kami mampu, yaitu dari aspek hukum. Kenapa kami rasa penting? Karena teman-teman, Bapak Ibu sekalian juga pasti tidak akan lepas dari yang namanya hubungan bisnis ya, hubungan bisnis, hubungan kontraktual dengan rekan bisnis atau dengan customer juga ya. Nah, di situ kami memperhatikan tidak mudah bagi teman-teman, apalagi yang tidak berlatar belakang pendidikan hukum ya, untuk memahami suatu kontrak, perjanjian atau apapun namanya gitu ya. Yang mau tidak mau sebenarnya sehari-hari juga bisa dipenuhi oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, disitulah kami berpikir bahwa inilah saatnya kami bisa berkontribusi, membantu nih teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, untuk yuk kita belajar secara sekilas mengenai bagaimana sih memahami suatu kontrak hukum itu. Jadi teman-teman memang untuk belajar hukum itu tidak mudah. Jadi kalau ini di kuliah dulu ini 1 semester sendiri, hukum perjanjian atau hukum perikatan. Dan bagaimana saya mencoba untuk mengemas ini, mengkompres ini dalam waktu 1 jam lebih, supaya teman-teman bisa mempunyai pemahaman, oh nanti kalau ketemu agreement, saya akan fokus melihat yang bagian ini saja. Itu ya. Jadi pertama kali di sini kita samakan pemikiran dulu bahwa kita tidak akan belajar buat kontrak di sini, tapi kita akan mencoba belajar bagaimana sih memahami suatu kontrak hukum itu. Maka dari itu, izinkan saya untuk menyampaikan dengan apa yang saya pahami, apa yang saya bisa sampaikan. Karena belajar hukum, teman-teman bisa belajar dari mana saja. Mungkin teman-teman punya kenalan lawyer atau konsultan hukum, mereka pun punya gaya atau cara masing-masing untuk menjelaskan. Nah, hari ini saya akan memberikan pemahaman kepada teman-teman berdasarkan pengalaman saya. Saya sendiri memang berlatar belakang pendidikan hukum, dan selama karir saya sudah 24 tahun, memang saya berkarir di industri perbankan sebagai legal di beberapa bank, dan kemudian juga saat ini sebagai konsultan hukum juga untuk bank, dan juga mendirikan Mardika Edukasi Gemilang, yaitu layanan literasi hukum tadi ya, untuk memberikan edukasi secara mudah dan menarik. Dan kemudian nanti insya Allah di awal kuartal kedua kami akan luncurkan layanan inklusi hukum berbasis apps yang bisa diunduh di Android ya. Jadi di situ nanti mungkin masyarakat, publik atau teman-teman sebagai pelaku UMKM bisa mendapatkan jasa hukum yang mudah dan terjangkau. Oke. Sebelum saya menyampaikan materinya, mau tidak mau kalau belajar hukum itu teman-teman memang harus menyampaikan teorinya. Jadi izinkan saya juga menyampaikan beberapa teori penting yang relevan dengan poin-poin yang nanti akan disampaikan. Nah, tadi saya bilang saya akan mencoba membantu teman-teman untuk memahami suatu kontrak hukum. Ya, caranya nanti akan saya sampaikan dulu teori-teorinya yang terkait, kemudian saya akan berikan poin-poinnya. Jadi secara keseluruhan hari ini kita akan belajar, atau saya akan menyampaikan 25 poin yang sudah saya pelajari berdasarkan pengalaman, bahwa itu akan membantu teman-teman untuk bisa memahami secara mudah satu kontrak hukum. Mari kita lihat satu persatu ya.
Jadi saya akan sampaikan teorinya dulu, nanti kita akan masuk ke poin-poinnya. Oke, teman-teman kalau melihat judulnya, cara mudah memahami kontrak hukum gitu ya, itu sebenarnya hanya salah satu terminologi. Saya bisa aja nih tulis gini, cara mudah memahami kontrak. Tapi nanti teman-teman juga bikinnya kontrak apa nih? Cara mudah memahami kontrak rumah kah? Cara mudah memahami apa? Mohon maaf, kawin kontrak misalnya, atau kontrak apa gitu ya. Nah, makanya saya tambahkan dengan kontrak hukum. Jadi dari situ udah bisa menggambarkan bahwa yang dimaksud di sini adalah satu kontrak atau yang merupakan suatu hubungan hukum ya dari satu pihak dengan pihak lainnya dalam transaksi bisnis. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, mari kita mulai dari yang paling sederhana dulu. Teman-teman mungkin dalam prakteknya akan menemukan dalam berbanyak versi. Ada yang bisa namanya perjanjian ya. Perjanjian, bahasa Inggrisnya agreement, atau kontrak, seperti saya bilang tadi, kontrak. Ada juga mungkin yang namanya syarat dan ketentuan. Kemudian kalau di kontrak asuransi namanya polis. Kemudian ada juga yang namanya formulir. Kalau Bapak Ibu mendaftar sesuatu ya, atau misalnya membuka rekening di bank gitu, itu kan mengisi formulir, itu sebenarnya kan juga kontrak atau perjanjian. Kemudian ada juga yang namanya Memorandum of Understanding atau MOU. Kemudian ada juga istilah nota kesepahaman. Nah, ini agak beda nih. Semuanya memang adalah satu kontrak atau perjanjian ya, tetapi MOU itu agak berbeda dengan perjanjian. MOU kalau dari terminologinya saja, understanding itu kan artinya adalah pemahaman, kesepemahaman ya, jadi saling memahami. Nah, jangan salah nih nanti kalau teman-teman diajak berbisnis sama rekan bisnis, ayo kita bikin MOU yuk gitu. Banyak orang menyebut terminologi MOU itu menganalogikan seperti suatu kontrak, padahal bukan. MOU itu hakikatnya adalah baru niatan, baru willingness atau keinginan gitu ya untuk sama-sama masuk ke dalam suatu hubungan hukum yang lebih spesifik. Nah, jadi saling PDKT dulu nih, kalau orang saling pendekatan dulu, dikasih jangka waktu beberapa saat, yuk kita saling menjajaki kemungkinan untuk melakukan satu kerjasama. Makanya disebutnya kesepemahaman. Biasanya dikasih jangka waktu nih 3 bulan atau berapa gitu ya untuk saling mengenal. Kalau ternyata enak nih, baru dikonkretkan dengan suatu perjanjian. Nah, makanya MOU itu isinya nggak panjang lebar, biasanya dia cuma 2-3 pasal paling banyak ya, menyatakan bahwa para pihak memiliki keinginan yang sama, memiliki komitmen yang sama untuk masuk ke dalam suatu perjanjian transaksi tertentu. Jika nanti sudah disepakati kapan perjanjian transaksinya, akan diwujudkan dalam satu perjanjian kerjasama spesifik gitu. Nota kesepahaman juga begitu, prinsipnya seperti MOU, tapi ini biasanya digunakan di kesepemahaman atau hubungan antar negara. Biasanya banyak ya dibilang biasanya dibilang nota kesepahaman antar negara gitu ya. Tapi kalau untuk lembaga privat biasanya menggunakan istilah MOU. Kemudian surat kesepakatan, surat perjanjian dan sebagainya, jadi macam-macam teman-teman. Bisa ditemukan satu kontrak hukum itu banyak macam-macam. Ya, saya ulang lagi tadi perjanjian, kontrak, syarat dan ketentuan sampai surat perjanjian. Ya. Tapi intinya apa? Intinya adalah yang pertama, poin 1 pelajarannya. Teman-teman, ketika teman-teman disodorkan pada suatu perjanjian atau kontrak, poin 1, jangan berasumsi atau jangan percaya pada judul. Karena apa? Karena judul belum mengartikan apa-apa. Mengapa? Karena memang secara teori suatu perjanjian tidak diberi judul pun tidak apa-apa. Bahkan perjanjian secara lisan pun tidak apa-apa. Cuma untuk membuktikannya sulit gitu ya. Kalau tertulis ada alat buktinya, yaitu surat tertulisnya itu perjanjian. Tapi kalau lisan membuktikannya berdasarkan niat baik dari para pihak. Kalau saya menyangkal bisa, pihak lain mesti membuktikan bahwa saya
komit gitu, sedemikian rupa sebaliknya. Tapi kalau tertulis ada buktinya. Nah, oleh karena itu, ketika nanti dihadapkan pada suatu perjanjian, teman-teman, jangan hanya baca judulnya saja, karena judulnya itu belum mengartikan apa-apa. Ya, itu poin satu. Jangan berasumsi terhadap judul, karena judul bisa jadi judulnya perjanjian A gitu ya katakannya, tapi isinya ternyata nggak perlu A, ada A, B, C. Nah, jadi poin pertama adalah jangan hanya baca perjanjian dari judul dan jangan berasumsi. Kemudian selanjutnya, Mbak Stella boleh tolong ya. Nah, hakikat ya, di sini saya akan sampaikan apa sih hakikatnya suatu perjanjian itu. Kalau saya di materi ini ada angka-angka ya, misalnya ini ya, dalam kurung 1313 itu bacanya 1313. Itu artinya adalah pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang saya kutip untuk menjadi teori. Ya, jadi nanti teman-teman jangan bingung. Di setiap teks di belakang ada dalam kurung angka itu artinya adalah kutipan pasal. Nah, pasalnya itu adalah pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjadi rujukan secara umum dari hukum perdata di Indonesia. Ya. Oke, hakikat perjanjian itu kalau berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ya, jadi kemudian di situ coba emphasize mengikatkan dirinya. Artinya perjanjian itu melahirkan suatu perikatan, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan di KUH Perdata tidak ada penjelasan perikatan apa, tetapi kita bisa merujuk pada teori ya dari satu pengajar. Ini saya kutip dari Tan Tongki. Tan Tongki itu adalah dosen senior mengajar di Universitas Indonesia. Dalam bukunya tahun 2011 mengatakan bahwa perikatan adalah kerangka hukum harta kekayaan, adalah suatu hubungan hukum antara dua atau beberapa orang, ya, yang satu mempunyai kewajiban, yang satu mempunyai hak. Jadi perikatan, ya. Nah, Bapak, Ibu sekalian, tanpa kita sadari sebenarnya perikatan itu tidak hanya dilahirkan dari suatu perjanjian. Ada perikatan yang secara otomatis timbul dari hukum atau undang-undang, ya. Yaitu apa sih undang-undang itu? Banyak undang-undang. Undang-undang perkawinan, ya, undang-undang kependudukan misalnya, undang-undang yang lain dari bisnis ada undang-undang perbankan, kemudian ada undang-undang perlindungan konsumen, banyak ya. Nah, semua itu undang-undang itu melahirkan perikatan-perikatan yang walaupun kita tidak baca nih undang-undang itu, otomatis kita harus terikat. Coba Bapak Ibu sekalian sesekali buka undang-undang, di situ ada di bagian belakangnya itu bahwa ini berlaku kepada undang-undang ini berlaku seketika diundangkan. Artinya begitu diundangkan semua warga negara Indonesia yang menjadi penduduk Indonesia itu terikat. Nah, jadi kita bisa belajar bahwa perikatan itu bisa lahir dari dua, satu dari undang-undang dan satu dari perjanjian. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah perikatan yang lahir dari suatu perjanjian. Nah, jadi pahami bahwa kalau kita masuk ke dalam suatu perjanjian, berarti kita sedang mengikatkan diri kita dengan orang lain untuk melakukan transaksi atau kesepakatan yang kita sepakati dengan orang tersebut. Nah, hakikatnya perjanjian itu melahirkan hak dan kewajiban ya, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Tantongki tadi. Perikatan, ada hak, ada kewajiban. Demikian pula di pihak lawan kita, dia punya hak, dia punya kewajiban. Jadi perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat. Itu poin kedua yang ingin saya sampaikan. Ketika Anda nanti berencana melakukan bisnis, transaksi atau apapun dengan rekan bisnis, dan rekan bisnis mengatakan, ayo Pak, kita buat perjanjian. Maka tanamkan dalam pikiran teman-teman semua bahwa ini adalah pintu masuk kita untuk suatu perikatan, di mana kita akan punya hak dan punya kewajiban. Ya, jadi poin kedua adalah tanamkan dalam akal dan pikiran kita bahwa suatu kontrak hukum hakikatnya sebenarnya menentukan nasib kita. Kenapa menentukan nasib kita? Karena mengatur hak dan kewajiban kita terhadap apa yang diperjanjikan oleh kita dengan pihak lawan kita. Nah, kalau udah mau menentukan nasib kita, maka wajib hukumnya untuk kita baca. Ya, bukan hanya baca, tapi pahami. Bayangkan,
Kalau kita masuk dalam agreement, masuk dalam suatu kontrak transaksi apapun juga, tapi kita tidak baca atau tidak pahami, siapa yang akan menyelamatkan nasib kita kalau terjadi suatu masalah di kemudian hari. Poin kedua adalah bagaimana kita menanam dalam pikiran kita bahwa kontrak atau perjanjian itu menentukan nasib kita. Jadi kita harus wajib untuk membaca dan memahaminya. Next. Nah, teman-teman sekalian, perjanjian ini yang akan kita pelajari, akan saya sampaikan ini adalah perjanjian yang sifatnya dibuat oleh para pihak. Ya, kalau dalam praktek istilahnya itu tailor made ya. Tailor seperti kayak tukang jahit gitu. Jadi memang menjahit gitu. Tapi yang dijahit ini bukan baju atau pakaian, tetapi satu kontrak. Sama prinsipnya. Kalau tailor atau seorang penjahit itu, dia akan mengkonversi bahan kain, benang, kemudian apalagi ya setidaknya kain dan benang ya, menjadi suatu pakaian. Sama seperti satu perjanjian, bagaimana satu kesepakatan, suatu ide, suatu gagasan, suatu rencana kerja dituangkan dalam suatu perjanjian. Nah, perjanjian yang sifatnya tailor made atau customize ini atau bisa di custom atau di create sejak awal ini harus dibuat oleh para pihak secara bersama-sama. Ya, secara bersama-sama harus disusun, harus dibuat oleh para pihak. Nah, prinsip dalam KUA Perdata adalah semua perjanjian yang dibuat oleh para pihak, asalkan sah dibuatnya, itu maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ya, jadi saya dan Mbak Sela misalnya melakukan perjanjian jual beli. Kalau perjanjian jual belinya saya dengan Mbak Sela tadi sah, saya buat, maka itu perjanjian jual beli itu adalah undang-undang buat saya dan Mbak Sela. Jadi rujukannya di perjanjian itu. Bagaimana saya mau tahu, kapan saya harus deliver, kapan saya harus mengantarkan barang, saya harus melihat ke perjanjian itu, karena itu undang-undang. Kapan saya bisa terima uang pembayaran, saya juga harus lihat di perjanjian itu, karena itulah undang-undang yang berlaku. Ya. Nah, untuk membuat perjanjian tersebut, Bapak Ibu, ada syaratnya. Jadi, nih, saya banyak temukan nih, nah, semua orang bisa membuat kontrak. Semua orang bisa membuat kontrak. Tapi kontraknya yang sah atau enggak nih, yang memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sesuai undang-undang atau tidak. Kenapa saya bilang semua orang bisa membuat kontrak ya? Dalam hal ini kontrak tertulis ya. Banyak kok ditemukan. Coba googling. Banyak banget contoh perjanjian, contoh kontrak ini itu gitu ya. Tapi kalau kita orang yang paham, kita akan lihat, oh ini tidak memenuhi unsur ini, tidak memenuhi unsur itu. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan sampaikan pada teman-teman. Ketika nanti teman-teman disodorkan pada suatu kontrak, teman-teman akan bisa tahu ini kontrak yang memenuhi syarat sahnya atau tidak. Bagaimana caranya? Ayo kita lihat. Pasal 1320 KUA Perdata itu mensyaratkan suatu kontrak atau perjanjian itu menjadi sah apabila memenuhi syarat sah. Syarat sahnya itu ada dua, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Nah, sekarang kita akan lihat syarat subjektif dulu. Syarat subjektif yang pertama adalah satu, harus ada kesepakatan. Kesepakatan antara para pihak yang membuatnya nih. Ya, bagaimana dibilang sepakat? Dibilang sepakat apabila tidak ada unsur kehilafan, apabila tidak ada paksaan, atau apabila tidak ada penipuan. Nah, ini poin ketiga. Ketika teman-teman akan memasuki suatu kontrak atau memasuki suatu perjanjian untuk membuat kontrak, gitu ya, sebelum tanda tangan, pastikan dulu ketika kita tanda tangan itu kita tanda tangannya tuh tanda tangan atas kemauan kita sendiri, bukan dipaksa, bukan karena kita khilaf atau apalagi kita ditipu, ya jangan sampai terjadi itu. Kalau kita udah sadar menandatangani suatu kontrak, maka kita sudah memenuhi satu syarat subjektif dari salah satu syarat perjanjian, yaitu sepakat. Ya, jadi unsurnya seperti itu aja. Jangan sampai kita tanda tangan karena kita dipaksa atau kita khilaf, kita nggak tahu. Nah, teman-teman,
ketidakmauan atau ketidakinginan membaca dan memahami kontrak itu menjadi salah satu penyebab akhirnya kita merasa khilaf atau tertipu di kemudian hari. Jika kita baru tahu di kemudian hari bahwa isi suatu kontrak itu ternyata memberatkan saya ya. Itulah terjadinya perasaan khilaf. Terlebih kalau kita merasa ditipu. Oh, waktu itu kayaknya saya ditipu deh. Ya, kalau memang kita bisa membuktikan pada saat itu terjadi unsur penipuan, kita bisa mengatakan itu tertipu. Tapi kalau itu karena murni kelalaian kita yang tidak mau membaca, tidak mau memahami, itu namanya ya salah atau kelalai, cuman undang-undang bilangnya khilaf. Nah, itu akan menyusahkan kita. Kalau ternyata di kemudian hari kita baru tahu, oh ternyata isi kontraknya berat sebelah, ternyata isi kontraknya tidak menguntungkan kita. Sebenarnya kita sudah terikat. Nah, gimana kalau hal itu terjadi, teman-teman? Undang-undang bilang bisa dibatalkan, Tetapi nggak gampang batalinnya. Satu, harus melalui pengadilan. Teman-teman harus mengajukan permohonan pembatalan ke pengadilan. Kalau pihak lawan tidak mau secara sukarela membatalkan perjanjian, ya, kalau tidak mau sukarela bagus, tapi kalau tidak mau berarti harus ke pengadilan. Gampang dan tidak mudah ke pengadilan, maka teman-teman harus mengeluarkan biaya yang sudah pasti, waktu dan tenaga yang tidak sedikit, maka akan mengganggu bisnis teman-teman sebagai pelaku usaha. Hanya gara-gara kita teken kontrak, teken tanda tangan perjanjian nggak baca, apalagi nggak pahami, ya. Terus kemudian hari perugikan kita tuntut, kita pertanyakan tuh lawan kita, seperti ini, ternyata dia bilang, oh Anda sudah tanda tangan, gitu, berarti Anda terikat, ya. Kita minta pembatalan harus ke pengadilan, ya. Jadi itu poin ketiganya, pastikan ketika kita menandatangani suatu kontrak itu atas kesadaran kita sendiri. Jangan ada kita sampai tidak membaca, apalagi tidak memahami, sehingga unsur kehilapan terjadi. Lain kalau tertipu ya, kalau memang teman-teman bisa buktiin, ya itu bisa dilaporin ke polisi. Tapi intinya adalah baca, pahami, dan sebelum kita tanda tangan. Selanjutnya, nah syarat yang kedua adalah, tadi kan sepakat ya, syarat yang kedua adalah para pihak ini harus berwenang nih. Kalau istilah hukumnya adalah kecakapan. Tapi artinya adalah cakap atau berwenang. Cakap itu bukan tampang ya, tapi ini memang istilah hukum. Dalam kata lain adalah kewenangan gitu. Jadi para pihak yang membuat perjanjian harus berwenang. Nah, bagaimana atau dalam hal apa orang itu dinyatakan tidak berwenang atau tidak cakap untuk membuat perjanjian. Ya. Ada 4 menurut undang-undang. Yang pertama, mereka yang belum dewasa. Nah, berapa sih usia dewasa kalau di Indonesia berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Yaitu 21 tahun. Bagaimana kalau belum 21 tahun, misalnya 20 tahun, tetapi telah menikah, itu dianggap dewasa. Jadi, pastikan nih lawan bisnis kita, dia sudah memenuhi usia dewasa belum? Kalau misalnya belum, ya sebenarnya belum boleh tuh membuat perjanjian sama kita, kecuali dia sudah menikah. Ya. Nah, ini kalau misalnya gini, dia sudah menikah, misalnya dia 20 tahun atau 19 tahun katakan, sudah menikah, kan belum 21 tahun ya, tapi udah dewasa. Terus di umur ke-20, 1 tahun menikah, dia bercerai. Terus statusnya apa tuh? Statusnya dia tetap dewasa ya. Jadi tidak turun derajatnya menjadi tidak dewasa lagi, tapi tetap dewasa. Nah, itu satu ya, mereka yang belum dewasa. Yang kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Pengampuan atau perwalian apa sih ini? Yaitu satu kondisi di mana kita tidak bisa melakukan perbuatan hukum. Misalnya satu, orang yang sakit. Tetapi orang yang sakit ini bukan orang yang sakit fisik ya, bukan sakit flu atau sakit apa gitu, bukan. Tapi orang yang sakit secara mental, secara akal, dia tidak bisa melakukan perbuatan hukum. Itu orang harus di bawah perwalian. Jadi kalau kita mau melakukan, kebetulan nih misalnya nih ada seorang yang misalnya kita transaksi sama yang bersangkutan, tetapi mohon maaf karena keadaannya tiba-tiba sakit gitu ya, dan tidak sadar,
maka kalau perjanjian itu mau diterusin atau ditandatangani, harus ditunjuk wali untuk mewakili orang itu. Karena dalam keadaan dia tidak sadar, mana bisa dia membuat perjanjian. Tidak sah perjanjiannya. Nah, proses penunjukan perwalian ada sendiri itu. Jadi ada proses juga dari penetapan dari pengadilan negeri gitu ya. Tapi intinya adalah kalau misalnya kita mau transaksi, ya kita bisa perhatiin ya yang bersangkutan sehat atau tidak, sadar atau tidak, punya akal sehat yang baik atau tidak, seperti itu ya. Kemudian perempuan dalam hal ditetapkan oleh undang-undang. Nah, kalau perempuan ini memang di undang-undang pernikahan atau perkawinan itu tahun 74 maupun tahun 2019 yang barunya itu memang di dalam ranah harta kekayaan memang dibatasi kewenangannya. Jadi kalau dia perjanjian dia tidak memiliki perjanjian pisah harta dengan suaminya, maka untuk melakukan tindakan hukum yang terkait dengan harta perkawinan harus minta persetujuan dari suaminya. Jadi teman-teman juga harus lihat nih, nanti kalau berbisnis atau misalnya teman-teman katakan menyewa suatu ruko atau suatu gedung untuk jadikan lokasi toko atau lokasi bisnis gitu ya. Kebetulan yang punya sertifikatnya perempuan, ya perempuan seorang beristri. Nah, pastikan tuh nanti dalam perjanjian sewa menyewanya bahwa dia telah mendapat persetujuan dari suaminya, gitu ya. Jangan sampai tidak ada. Nah, ini memang satu teknik sendiri nih nanti dalam prakteknya nih, bagaimana kita mengetahui dengan sopan, kita dengan bahasa yang baik, mengetahui bahwa pemilik bangunan ini adalah seorang perempuan yang telah menikah, yang secara undang-undang harus memperoleh persetujuan dari suaminya. Apalagi kalau kita mau membeli suatu barang, di posisinya perempuan tadi adalah menjual, maka itu juga harus mendapat persetujuan dari suaminya. Kalau tidak ada persetujuan dari pasangannya, sepanjang tidak ada pisah harta, maka tidak sah. Nah, terakhir, yang dilarang adalah siapapun, oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian ya, siapapun. Itu bisa macam-macam. Jadi poin keempat adalah pastikan orang yang membuat kontrak dengan kita adalah orang yang telah dewasa, tidak ditaruh di bawah pengampuan, tidak ditaruh di bawah perwalian. Ya, bagaimana teman-teman memastikannya? Itu nanti di perjanjian itu. Nah, teman-teman kalau pernah baca perjanjian kan ada tuh bagian ya. Nama, alamat, tanggal lahir, dalam hal ini dan seterusnya disebut sebagai pihak pertama. Nah, itu adalah bagian komparisi. Itu bisa dilihat di situ. Dan kita harus berani untuk mengetahui, mohon maaf Mbak, Bu, kita bertukar identitas ya supaya kita bisa tahu. Nah, pelajarin aja dari KTP-nya, oh usianya udah segini, terus statusnya bagaimana. Nah, kita bisa tahu nih. Kalau dia perempuan, udah menikah, berarti kalau tadi contoh sewa menyewa atau jual beli, kita bisa minta, maaf ya Mbak, nanti ada persetujuan dari suami ya. Gitu. Di dalam komparisinya kita bisa ngomong kayak seperti itu. Ya, jadi itu adalah pastikan orang yang membuat kontrak dengan kita adalah orang yang dewasa, orang yang cakap, yang berwenang ya. Nah, sekarang bagaimana nih? Bagaimana apabila kita udah terlanjur buat perjanjian, ternyata diketahui sebenarnya pihak lawan kita bukan orang yang cakap. Itulah resiko buat kita. Karena pihak yang berkepentingan atau pihak lain misalnya ya, bisa meminta pembatalan. Kalau saya ambil contoh tadi, contoh jual beli misalnya, atau sewa menyewa aja ya, sewa menyewa kita ya. Kita sudah bayar uang sewa full, misalnya setahun atau 2 tahun. Ternyata di kemudian hari suaminya keberatan kalau istrinya menyewakan ke kita, lalu suaminya meminta pembatalan. Kita kan nggak mau ya, karena kan kita udah bayar, kita udah bayar kan ya. Oh nggak bisa dong Pak, saya udah bayar kok gitu. Akhirnya si suaminya itu seperti tadi di slide sebelumnya, dia bisa meminta permohonan pembatalan kepada pengadilan. Nah kalau pengadilan mengabulkan permohonan suaminya terus dibatalin, kan jadi repot. Kita udah keluarin duit, ya kan? Kita udah mengelola bisnis di ini, tiba-tiba harus dibatalin. Itu jadi risiko buat kita, dampak risiko buat kita, karena kita tidak mencek dulu nih pihak lawan kita dia orang yang cakep atau enggak. Kira-kira seperti itu. Oke, next. Nah, tadi syarat subjektif ya ada 2 ya teman-teman, yang pertama sepakat dan cakap atau berwenang. Sekarang syarat objektif. Syarat objektif dari namanya objektif berarti berkaitan dengan objek perjanjian, ya kan ya.
Ada dua juga. Yang pertama syarat objektif adalah satu hal atau objek tertentu. Hal atau objek tertentu itu apa sih? Ya itu ya objek yang kita perjanjikan. Jadi kalau teman mau disodorkan pada suatu agreement, langsung cari di dalam agreement tentang objek perjanjian. Biasanya tuh ada di pasal ruang lingkup perjanjian atau objek perjanjian. Nah, syaratnya apa objek perjanjian itu menjadi sah? Satu, dia hanya barang yang dapat diperdagangkan. Jadi kalau kita mau jual beli barang yang sebenarnya dilarang diperdagangkan, nggak boleh, ya kan? Udah pasti ya. Kalau cuma jual kuliner, makanan atau hasil karya kerajinan itu boleh diperdagangkan. Tapi kalau narkotika misalnya kan nggak boleh ya, jadi nggak boleh. Kita harus lihat di dalam objek perjanjian itu dia bisa dibilang sah kalau itu yang bisa diperdagangkan. Kemudian setidaknya bisa ditentukan jenisnya. Kalau kita jual beli barang atau mau beli barang gitu ya, paling tidak ditentukanlah jenisnya. Satu unit apa misalnya? Satu unit kalau dibilang satu unit alat masak belum tentu belum mengartikan satu objek. Paling tidak harus didirikan jenisnya. Alat masaknya seperti apa? Alat masak tunggu atau apakah, kompor kah atau apakah gitu, itu harus ditentukan jenisnya ya. Tidak bisa cuma dibilang yang pertama akan membeli satu alat cukur, karena ada jenisnya alat cukur, ada gunting, ada clipper, jadi harus ditentukan setidaknya jenisnya. Kemudian kalau jumlahnya belum dapat dihitung sekarang, baru bisa dihitung di kemudian hari itu nggak apa-apa. Bisa jadi satu objek perjanjian misalnya begini. Saya akan membeli satu barang, ambil contoh tadi ya, berupa alat masak kompor berjenis dua perapian, dua tungku gitu ya. Sejumlah yang akan disepakati pada tanggal sekian atau disepakati oleh para pihak di kemudian hari berdasarkan kesepakatan pada saat itu boleh. Jadi misalnya kita belum bisa ngomong misalnya 3 kompor, 4 kompor, boleh nggak apa-apa, asalkan ada klausul nanti yang jumlahnya atau banyaknya disepakati oleh para pihak dalam satu kesepakatan tersendiri, itu boleh. Kemudian kalau ada barang yang belum ada pun juga nggak apa-apa, itu bisa diperjanjikan asalkan nanti akan ada barangnya. Jadi kalau kita mau beli barang atau mau menyewakan suatu barang, ya harus ada wujudnya. Kalau pada saat tanggal perjanjian belum ada, nggak apa-apa, tetapi kita harus sepakati pada tanggal sekian akan ada. Tapi kalau nggak pernah ada atau never exist, ya itu namanya bukan perjanjian karena nggak ada objeknya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi poin yang kelima adalah bahwa teman-teman pastikan barang, jasa, ya bukan hanya barang tapi jasa, objek yang kita perjanjikan itu jelas tertulis di perjanjian. Jadi umumnya ada di pasal ya. Ada yang disebut pasal ruang lingkup perjanjian, objek perjanjian. Kemudian itu harus dipastikan seperti unsur-unsur yang saya sampaikan tadi. Nah, kalau itu tidak ada, maka perjanjian tidak sah. Artinya tidak sah apa? Maka perjanjian dianggap batal demi hukum. Apa sih artinya batal demi hukum? Yaitu dianggap tidak pernah ada seperti semula, tidak pernah ada perjanjian. Logis. Kalau kita mau beli barang tapi nggak bisa ditentukan jenisnya, ya tentu kan bukan jual beli ya, jadi dianggap tidak pernah ada. Oke, jadi poin kelima, teman-teman disodorkan pada suatu perjanjian, lihat objek perjanjian, terinci nggak? Ya, jadi kita bisa pahami itu sebagai objek yang sah atau tidak. Berikutnya, Mbak Sela. Ya, syarat objektif yang kedua adalah sebab yang halal. Sebab yang halal ini apa dasar kita untuk melakukan perjanjian? Ya, jadi tidak boleh nih perjanjian dilakukan atas hal atau dasar yang sesuatu yang fiktif atau terlarang, atau sesuatu yang dilarang oleh undang-undang. Saya contohkan tadi ya, para pihak sepakat untuk melakukan jual beli 1 kilo narkoba, ya jelas nggak boleh, itu kan terlarang ya. Kalau ada perjanjian yang seperti itu, maka batal demi hukum. Ya.
Jadi sudah jelas di sini sebab yang halal adalah tidak boleh hal yang palsu, fiktif, terlarang, dan dilarang. Ya. Jadi sama, poin ke-6 berikutnya adalah teman-teman cari untuk mengetahui itu teman-teman bisa cari di bagian yang namanya recital atau premis di dalam perjanjian. Kalau teman-teman belum pernah ada perjanjian, belum terlalu paham recital atau premis itu apa, biasanya dalam perjanjian kan suka ada tuh yang bahwa. Nah itu ya rata-rata tuh ciri-ciri recital atau premis itu menggunakan bahwa. Di situ teman-teman harus pastikan bahwa dasar atau sebab perjanjian yang akan dibuat itu adalah hal yang halal, bukan yang dilarang oleh hukum. Ya, kalau tidak ada, misalnya bisa ketahuan nih. Misalnya pihak pertama bermaksud untuk mengembangkan usaha dan pihak kedua bermaksud untuk memberikan jasa bagi pihak pertama untuk mengembangkan usaha tersebut. Dilihat lagi dengan jasa apa, misalnya dengan jasa menyewa, misalnya orang-orang atau apa gitu ya, buzzer atau apa gitu ya, untuk akhirnya menimbulkan persaingan tidak sehat. Nah, itu nggak boleh. Segala macam bisa kita lihat di situ, bahwa semuanya itu adalah harus didasarkan pada alasan yang baik. Ya. Kalau terjadi seperti itu, maka syarat sah perjanjian tidak terpenuhi, dan itu juga sama resikonya, batal demi hukum. Ya, batal demi hukum. Tetapi ada satu yang kita harus pastikan. Jadi di poin 6 ini ya teman-teman, jika tidak ditemukan satu alas hak yang baik atau alas haknya itu salah, kita harus bilang kepada lawan bisnis kita. Itu tidak boleh perjanjian dilatar belakangi oleh seperti itu. Ya. Bagaimana resiko bisa terjadi ketika kita tidak membaca? Kalau kita tidak membaca, misalnya kita melewatkan saja dan tangan saja, ternyata di bagian premis atau recitalnya itu mengandung unsur, alasan, atau dasar yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang. Gara-gara kita nggak mau baca, gara-gara kita nggak mau mencoba pahami, kita udah terikat terhadap perjanjian itu. Dan kalau suatu ketika terjadi satu masalah, risiko bagi kita bisa dianggap turut serta untuk membuat perjanjian yang melanggar hukum. Nah, itu risikonya. Kalau hanya berdampak secara pribadi privat kepada kita dan pihak partner kita tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata merugikan pihak lain, melanggar undang-undang, melanggar kesusilaan atau ketertiban umum, maka dan itu berujung pada pidana, bisa dilihat nih. Kita ikut menandatangani perjanjian, terus kita bilang sama polisi, saya khilaf Pak, saya nggak baca Pak, gitu. Nah itu susah. Karena kita sudah taken, jadi kita ya sudah menjadi terikat. Ya. Jadi pastikan poin ke-6, pastikan baca ya. Baca di bagian recital premis sebab dasar dibuatnya perjanjian. Harus dasar atau sebab yang halal istilahnya. Berikutnya Mbak Sela. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke dalam itu tadi hakikatnya Bapak Ibu sekalian, hakikat dari suatu perjanjian atau kontrak. Nah, sekarang saya akan mencoba menggiring teman-teman untuk melihat dalam suatu perjanjian itu sebenarnya saya tidak akan menyampaikan satu anatomi atau strukturnya tidak. Saya hanya pilih yang penting-penting untuk dipahami sehingga nanti teman-teman ketika melihat satu kontrak bisa langsung lihat, oh saya akan melihat ini, lihat ini, lihat ini, lihat ini. Pertama, definisi. Jadi teman-teman, dalam suatu perjanjian yang baik ya, itu biasanya menyediakan satu pasal khusus tentang definisi. Nah, Undang-Undang atau KUH Perdata mengatakan jika kata-kata suatu perjanjian jelas, maka tidak diperkenankan untuk menyimpang dari yang sudah ditafsirkan itu. Kalau kita melihat, misalnya contohnya definisi ya, pekerjaan atau project ya, project adalah pengerjaan pembuatan gudang di lokasi ini, di tanah seluas ini, didirikan bangunan bertingkat berapa. Itulah artinya project. Jadi kalau di kemudian hari kita berselisih mengenai project, nggak bisa lagi. Karena project sudah didefinisikan di pasal definisi seperti itu tadi. Jadi manfaatnya definisi adalah teman-teman akan mudah. Teman-teman akan mudah untuk memahami
ke belakangnya, ke isi perjanjian selanjutnya. Karena definisi itu nanti akan tersebar, akan dimunculkan di setiap pasal dari perjanjian tersebut, gitu ya. Banyak itu. Tetapi memang tidak semua perjanjian ada definisinya. Teman-teman akan lihat definisi itu kalau di perjanjian-perjanjian yang rata-rata itu perjanjian baku. Nanti kita akan belajar juga apa yang namanya kontrak baku atau perjanjian baku. Biasanya dia sudah memotif ini. Tapi kalau teman-teman membuat perjanjian yang sifatnya resiprokal, yang hubungan bisnis, ada baiknya untuk membuat definisi. Sampaikan kepada pihak lawan bisnis kita, ya kita harus buat definisi nih, kita sepakati dulu. Supaya apa? Supaya tidak ada sengketa, beda pendapat, beda tafsir. Ya kan ya? Jadi itu gunanya. Poin 7, baca definisi. Cari pasal definisi, biasanya di pasal paling depan. Biasanya di pasal 1, dan diberi judul definisi. Gampang. Nah, bagaimana kalau sudah didefinisikan tapi tetap multitafsir? Bisa terjadi. Bisa terjadi. Nah, kalau itu terjadi, ya harus berembuk lagi. Karena kan definisi itu yang buat kita, sama kita dan pihak partner kita, atau lawan bisnis kita ya. Ya kita rembukan. Supaya kita nggak sengketa, kita rembukan, dimaksud nih, project nih, ini nih, gitu. Walaupun udah didefinisikan, tapi kalau ternyata masih multitafsir, bisa dirembukin. Ya, intinya adalah poin 7, yang pertama dari perjanjian harus dibaca adalah definisi. Karena memudahkan untuk memahami arti-arti. Ya. Kalau Anda tidak baca, kalau teman-teman tidak baca, ke belakangnya pun tidak akan menemukan pengertian tersebut. Karena pengertiannya udah ada di paling depan. Okay, next. Ya, kemudian ruang lingkup ya, ruang lingkup atau objek perjanjian. Nah, ini juga menjadi hal yang bisa langsung dicari nih oleh teman-teman. Ini sebenarnya adalah esensi dari perjanjian nih. Esensi dari perjanjian. Ruang lingkup atau objek perjanjian. Pasal tentang ruang lingkup adalah pasal yang menguraikan hasil kesepakatan atau hal yang telah dinegosiasikan oleh para pihak sebelumnya. Misalnya menguraikan barang jual beli, saya mau beli tanah di sini, saya mau beli kendaraan yang ini gitu. Dan itu kan di dalam perjanjian, itulah bisa dilihat tuh di dalam pasal ruang lingkup atau objek perjanjian. Nah, poin 8, poin berikutnya adalah teman-teman harus baca ruang lingkupnya. Kenapa? Jangan sampai yang tertulis di pasal ruang lingkup atau pasal perjanjian berbeda dengan yang kita sepakatin, yang dinegosiasiin. Ya, jadi yang banyak terjadi adalah gara-gara kita nggak mau baca, gara-gara kita nggak mau pahami juga kontraknya, maka apa yang kita sepakatin itu ternyata berbeda. Apa yang diucapkan beda, yang ditulis beda. Nah, itu makanya. Jadi harus wajib hukumnya kalau menurut saya poin 8 adalah baca pasal ruang lingkup. Teman-teman, ada satu istilahnya supersede, ya, supersede atau menggantikan. Itu satu prinsip di dalam kontrak. Perjanjian akan mensupersede atau menggantikan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat sebelumnya. Bayangkan kalau misalnya ada yang tertinggal dari kesepakatan kita sebelumnya, maka yang berlaku adalah perjanjian. Dan bayangkan lagi, yang tertinggal itu justru yang merugikan kita. Bagaimana coba? Karena kita tidak mengecek, karena kita tidak baca. Wah, ini belum masuk nih. Dan merugikan kita. Dan kita harus minta kepada pihak lawan. Kalau pihak lawan kita beritikat baik, dia mau. Oke Pak, kita rubah yuk. Tapi kalau dia tidak beritikat baik, satu kerugian buat kita. Ya. Tetapi ada tekniknya, lawyer atau konsultan hukum itu biasanya tahu. Kalau nanti nge-review, nanti juga teman-teman harus tahu. Kalau nanti teman-teman baca nih, ditemukan klausul supersede ya, misalnya ditemukan klausul supersede itu artinya, contohnya seperti ini, perjanjian ini menggantikan kesepakatan negosiasi surat penawaran yang dilakukan para pihak sebelumnya. Ya. Kalau ada kalimat itu, teman-teman minta nih kepada pihak lawan, tambahin ya kalimatnya, kecuali terhadap hal-hal yang disepakati oleh para pihak sebelumnya, namun tidak atau belum diatur dalam perjanjian, tetap mengikat para pihak sepanjang dilakukan dengan itikat baik demi terlaksananya perjanjian ini. Nah, itu salah satu trik. Jadi kalaupun kita khilaf, ketinggalan ya kesepakatan sebelumnya, tapi sudah ada klausul itu, kita bisa tetap
terikat, pihak lawan bisa terikat karena kita beretikat baik, ya kita beretikat baik demi terlaksananya perjanjian tersebut, ya. Nah, di poin 8 itu saya sudah sampaikan contoh. Coba teman-teman lihat, kalau bisa nanti melihat ya, pasal perjanjian atau di perjanjian ada klausul supersede, itu bisa ditambah atau diusulkan tambah seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya Mbak Sela. Nah, teman-teman, ini juga di dalam satu perjanjian, teman-teman harus melihat pasal ruang lingkup perjanjian atau objek perjanjian itu, karena disitulah dimuat kewajiban atau prestasi. Jadi teman-teman, secara hukum itu sebenarnya cuma ada 3 yang namanya kewajiban. Kalau istilah terminologinya adalah prestasi. Kewajiban hanya 3. 1, memberikan atau menyerahkan sesuatu. 2, berbuat sesuatu. 3, tidak berbuat sesuatu. Secara garis besar cuma ada 3. Kalau kita kasih contoh ya, untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu, contohnya adalah kalau kita penjual, ketika duit sudah kita terima, terus kita punya kewajiban untuk memberikan atau menyerahkan, itulah prestasi kita. Ya. Tetapi bukan hanya menyerahkan atau memberikan prestasi kita sebagai penjual. Sebelum kita serahkan, kita pun punya prestasi atau wajib menjaga barang yang telah dibeli untuk awet atau untuk aman, untuk baik, tidak cacat, tidak terganggu sampai saat penyerahan. Jadi buat teman-teman yang bisnis jual beli ini ya, atau penjual, pastikan nih prestasi kita yang pertama adalah kalau posisi penjual udah pasti memberikan, menyerahkan sesuatu. Kewajiban kita bukan hanya menyerahkan, tetapi menjaga sebelum barang itu diserahkan. Kemudian untuk berbuat sesuatu, misalnya perjanjian pemborongan atau perjanjian jasa pemborongan gitu ya, mengerjakan suatu proyek atau suatu pekerjaan, itulah berbuat sesuatu. Apa prestasi kita yang melakukan pekerjaan tersebut? Sesuai order atau sesuai permintaan. Kemudian prestasi tidak berbuat sesuatu, ya tidak boleh berbuat sesuatu. Jadi kita misalnya dilarang untuk melakukan ini, itulah prestasi kita. Contohnya di dalam satu komunitas pasar atau pebisnis atau penjual itu biasanya ada satu komunitas atau satu kelompok itu yang mereka tuh sebenarnya sudah sepakat untuk harga ini kita hanya boleh dijual segini ya, jangan boleh ada yang banting harga. Nggak boleh nanti ada politik dumping gitu, yang satu jual banting, akhirnya customer datangnya ke dia terus. Nah itu mereka membuat perjanjian nih, apa prestasinya? Para pihak dilarang menjual barang di bawah harga yang telah disepakati pasar. Gitu. Untuk tidak berbuat sesuatu ya, tidak boleh menjual barang di bawah harga pasar. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita ada di dalam hukum ada yang istilah namanya wan prestasi. Teman-teman mungkin udah ada yang pernah dengar ya, atau sering dengar tapi mungkin belum terlalu paham. Wan prestasi apa sih? Kebalikannya prestasi. Menjadi negatifnya dari prestasi. Ya, gampang saja. Kalau prestasinya memberikan atau menyerahkan sesuatu, maka wan prestasinya apa? Tidak memberikan sesuatu, tidak menyerahkan sesuatu. Kalau prestasinya berbuat sesuatu, maka wan prestasinya adalah tidak berbuat sesuatu. Kalau prestasinya tidak boleh berbuat sesuatu, maka wan prestasinya apa? Berbuat sesuatu. Ya, jadi dibalik aja. Jadi poin 9, poin berikutnya adalah segera pahami apa prestasi kita di dalam satu kontrak itu. Pastikan yang tertulis di dalam kontrak itu adalah hasil negosiasi kita, ya, seperti prinsip tadi. Prestasi kita apa gitu. Jadi ini mirip dengan ruang lingkup perjanjian tadi ya. Jadi disinilah teman-teman pentingnya kita membaca. Jadi untuk memudahkan, langsung aja jump in, cari pasal kewajiban kita, prestasi kita, objek ruang lingkup. Oh, di sini kita tahu nih prestasi kita apa. Jadi kita juga bisa bayangin kalau kita wan prestasi. Itu poin 9. Next. Akibat wan prestasi. Oke. Nah ini agak krusial nih. Jadi gini teman-teman. Pihak yang dirugikan, pihak yang melakukan wan prestasi, itu secara hukum itu wajib memberikan ganti rugi, ganti biaya, ganti rugi, bahkan wajib dikenakan bunga. Sebagai konsekuensi yang dialami pihak yang dirugikan. Karena apa? Karena pihak yang dirugikan dia merugi, dia menderita kerugian. Dan dia kehilangan ekspektasi atau harapan keuntungan yang sedianya akan didapat. Jadi
kita jadi tahu nih, oh kalau kita masuk dalam suatu perjanjian, mungkin kita menjadi pihak yang wan prestasi. Maka kita diwajibkan oleh hukum untuk apa? Mengganti biaya, mengganti rugi, dan bahkan kita wajib dikenakan bunga. Jadi harus dicari ke di dalam perjanjian. Tetapi yang saya sampaikan tadi teman-teman itu adalah ketentuan undang-undang. Di dalam perjanjian para pihak boleh mengatur sesuai dengan kesepakatan para pihak. Oleh karena itu penting pasal terkait akibat wan prestasi termasuk satu poin yang saya sampaikan pada teman-teman untuk harus dicari, untuk harus dibaca. Sebab kalau tidak sampai dibaca, teman-teman akan nggak tahu hukumannya apa kalau melakukan wan prestasi. Kalau tidak diatur, maka akan berlaku ketentuan undang-undang tadi. Ya, ganti biaya, ganti rugi, maka kenakan bunga. Itu poinnya. Jadi poin 10 adalah cari pasal yang mengatur ketentuan tentang akibat dari wan prestasi dalam kontrak hukum. Utamakan dan kalkulasi nih, kita buat simulasi aja kalau saya gagal ini kira-kira hukumannya berapa gitu ya. Jika kita tidak melakukan prestasi, tapi kita juga jadi bisa lihat dengan manfaat dari kita baca nih, oh ini hukumannya atau sanksi akibat wan prestasinya keterlaluan nih. Nah itu nggak boleh juga. Kita harus bilang sama lawan kita, wah ini melewati ketentuan undang-undang nih. Baratnya gitu. Jadi itulah tujuannya kita harus membaca supaya kita tahu. Kalau kita kebetulan kita wan prestasi, kita dihukumnya kayak gimana. Nah kalau keterlaluan dihukumnya, kita harus bilang ini nggak boleh dan ini terlarang. Jadi tidak berlaku. Tetapi kita harus ngomong supaya perjanjiannya diubah atau dibuat yang wajar gitu ya kira-kira. Itu poin 10. Kemudian berikutnya, nah tadi kan salah satu hukuman atau salah satu sanksi dari pihak yang melakukan wan prestasi adalah bersedia dikenakan bunga ya teman-teman ya. Nah kalau menurut undang-undang bunga sebagai akibat wan prestasi itu adalah timbul dari terlambatnya pembayaran sejumlah uang ya. Nah bunga yang timbul dari wan prestasi akibat keterlambatan pembayaran sejumlah uang itu hanya bisa dikenakan besaran bunga sesuai bunga menurut undang-undang, istilahnya itu bunga moratorium. Berapa sih besarannya bunga menurut undang-undang? Itu adalah 6% per tahunnya. Itu warisan dari zaman Belanda nih buat Indonesia nih di dalam KUA Perdata. Jadi KUA Perdata itu memang warisan Belanda dan sampai sekarang belum dirubah, udah 1 abad lebih kali ya. Bener ya, udah kan Belanda udah lama di kita gitu. Jadi bunga berdasarkan undang-undang itu adalah 6% per tahun. Jadi gini konkretnya, kalau misalnya kita terlambat membayar sejumlah uang, ya kan, terhadap satu kewajiban kita. Misalnya kita pembeli, terus kita diharuskan membayar, terus kita nggak bayar-bayar juga atau terlambat membayar ya. Nah itu kita menjadi wan prestasi kan. Nah itu kita bisa dikenakan bunga, tetapi bunganya adalah sebesar undang-undang atau 6% per tahun. Nah itu bagi pihak yang dirugikan tidak perlu tuh dia membuktikan adanya kerugian, ya kan? Tidak perlu dia membuktikan adanya kerugian, asalkan sepanjang udah terlambat aja. Dia bisa mengklaim bunga itu, tetapi tidak semudah itu karena prosesnya harus melalui pengadilan untuk memintanya. Kecuali ada peraturan atau undang-undang yang mengatakan sebaliknya, tidak perlu pengadilan. Oke. Jadi bisa saya ulangi lagi. Bagi pihak yang melakukan bagi pihak yang dirugikan akibat dari wan prestasinya pihak lawan, itu dia bisa klaim bunga sebesar undang-undang 6% per tahun akibat pihak lawan gagal atau terlambat melakukan pembayaran sejumlah uang. Misalnya contohnya tadi pembayaran uang barang yang dibeli. Tetapi yang pihak yang dirugikan harus mengajukan kepada pengadilan. Ya kan ya? Itu karena undang-undang dan prosesnya memang ditentukan harus melalui pengadilan. Agak susah, walaupun kita diberikan hak oleh undang-undang, tetapi kita harus melalui proses pengadilan. Kecuali pihak lawannya sukarela. Udahlah Pak, nggak usah pengadilan, saya mengaku salah, nih saya lebihin sebagai denda. Tapi tidak boleh lebih dari 6%. Ya, nah,
Kemudian kalau secara teori tadi secara undang-undang harus dimintakan ke pengadilan, tetapi bisa juga dalam prakteknya tidak perlu minta ke pengadilan, tetapi beban pembuktiannya ada di pihak yang dirugikan nih. Ya, beban pembuktiannya menjadi ada di pihak yang dirugikan, bagaimana dia bisa membuktikan kerugian. Jadi seperti kayak opsi atau pilihan. Mau gampang, tidak perlu bukti kerugian, mintanya lewat pengadilan. Nggak mau ke pengadilan, harus membuktikan. Jadi pilihan ada di pihak yang dirugikan, ada dua ya. Kalau nggak mau lewat pengadilan juga boleh, tapi dia harus membuktikan kerugiannya. Nah, inilah yang biasanya teman-teman, biasanya agak sulit di lapangan, karena begitu kita membuktikan, oh saya rugi sekian, nanti pihak yang wan prestasi bilang, wah itu perhitungannya dari mana tuh? Jadi ada debatable-nya di ke pembuktian kerugian gitu ya. Kalau kita bertransaksi atau bekerjasama dengan pihak yang beretikat baik, sama-sama enak gitu ya. Tetapi kalau lawan kita itu kebetulan kurang kooperatif, gitu, nah disitulah menjadi burden atau beban di praktek. Tapi maksud saya adalah poin ke-11, teman-teman harus pastikan di dalam perjanjian pengaturan mengenai akibat wan prestasi. Ini menjadi poin ke-11 untuk memahami perjanjian. Cari di dalam perjanjian pasal akibat wan prestasi. Apakah diatur mengenai bunga akibat wan prestasi? Kalau diatur, lihat besarnya berapa. Kalau itu terkait dengan keterlambatan pembayaran sejumlah uang, maka nggak boleh besarnya lebih dari bunga undang-undang, yaitu 6% per tahun. Yang berasal misalnya dari sewa kontrak ya. Kalau tidak diatur, maka agar diatur. Ya kan? Tetapi kalau misalnya para pihaknya sepakat misalnya ya, untuk menentukan satu besaran tertentu, ya nggak apa-apa juga. Misalnya melebihi bunga undang-undang, ya nggak apa-apa karena sepakat. Tapi kalau tidak diatur, kemudian terjadi uang prestasi, karena kita terlambat bayar uang sewa atau uang harga pemberian, maka tidak boleh lebih besar dari bunga undang-undang. Itu pasal penting yang harus dicari ya, poin 11. Berikutnya, nah bunga pinjaman. Kalau bunga pinjaman ini beda lagi nih teman-teman. Kalau yang saya sampaikan tadi, bunga wan prestasi itu adalah akibat kita gagal lakukan pembayaran yang berasal dari perjanjian misalnya jual beli, sewa menyewa, atau perjanjian pekerjaan. Vendor misalnya, pemberi proyek misalnya terlambat bayar gitu kepada vendor, kepada kontraktor, itu juga masuk ke yang tadi tuh, bunga akibat wan prestasi. Tapi kalau yang ini, bunga pinjaman ini lain lagi. Bunga pinjaman ini adalah bunga yang memang diperjanjikan sebagai suatu keuntungan dari satu pinjam meminjam uang. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masuk dalam suatu perjanjian atau kontrak pinjam-pinjam uang, itu boleh diatur, undang-undang mengatakan dalam perjanjian pinjam meminjam uang boleh disepakati suatu bunga, ya kan, dibatasi suatu bunga. Nah, kalau untuk kredit perbankan ini udah enak nih, karena kredit perbankan itu bunganya udah diatur oleh regulator, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, di mana OJK itu secara berkala menetapkan suku bunga kredit yang disebut suku bunga dasar kredit atau SBDK. Itu menjadi acuan dari bank untuk mengenakan bunga pinjaman. Jadi kalau teman-teman mau pinjam uang ke bank, untuk pengen tahu kira-kira akan dikenakan bunga berapa oleh bank, atau misalnya untuk tahu apakah bunga bank itu wajar atau enggak, teman-teman bisa akses saja website OJK untuk lihat SBDK. Tetapi di bank yang bersangkutan pun biasanya diumumkan SBDK tersebut. Nah, kalau ini bukan kredit perbankan, ini agak hati-hati nih. Karena tidak ada rujukannya, artinya terserah-serah si pihak yang meminjamkan uang ke kita, pinjam-meminjam. Nah, kalau tadi bunga menurut undang-undang adalah, oke, waktunya tersisa 15 menit, thank you sir. Oke, kalau tadi pinjam uang itu di bank itu udah ada rujukannya gampang, makanya perjanjian pinjam meminjam ini yang agak susah. Maka dari itu kalau teman-teman masuk dalam suatu perjanjian kontrak pinjam meminjam, lihat ya di dalam perjanjiannya
Bagaimana pengaturannya? Apakah wajar atau tidak? Kalau tidak wajar ya harus bilang untuk diatur sebagai wajar. Kalau tidak dicantumkan, maka kita, kalau kita sebagai peminjam, kita hanya punya untuk membayar sebesar bunga moratorium atau 6% per tahun. Ya. Itu poin 12 di perjanjian pinjam meminjam. Next, silakan Mbak Sheila. Force majeure. Teman-teman sering dengar force majeure ya. Force majeure ini mirip seperti one prestasi, bukan gini, berdampak seperti one prestasi, yaitu tidak terlaksana perjanjian. Tapi kalau force majeure itu adalah perjanjian tidak terlaksana karena terjadi keadaan yang tidak terduga atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bukan berasal dari itikat buruk dari debitur. Nah itu. Jadi teman-teman dalam perjanjian lihat di dalam perjanjian pasal force majeure. Kalau ada, lihat kejadian-kejadian force majeure-nya itu apa saja. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, longsor, banjir, dan sebagainya. Perang, huru-hara, masukin, lihat semuanya. Pandemi, seperti sekarang ini, pandemi COVID, itu masuk dalam act of God. Ya. Nah, kalau kita terkena dampak dari force majeure tersebut, kita harus membuktikan kepada lawan kita bahwa force majeure itu berdampak. Next masalah. Kita harus mengatakan bahwa itu berdampak. Nah, pastikan di dalam kontrak diatur mengenai force majeure, ya. Supaya kita tahu kalau terjadi misalnya bencana untuk kita tutup karena kota kita di lockdown karena wabah pandemi COVID, maka kita tidak bisa mendeliver barang. Kita bisa buktiin, ini Pak, memang Jakarta lockdown pada hari itu, toko-toko tidak boleh buka, barangnya ada di dalam toko, bagaimana saya bisa deliver? Maka itu adalah force majeure. Nah, ini termasuk poin penting yang harus dicari di dalam kontrak, ya, force majeure. Jika tidak, maka kita harus bermusyawarah kepada lawan kita. Bagaimana nih mengatasinya? Tapi satu yang poin pentingnya adalah pastikan force majeure ada. Kemudian force majeure ini tidak menghapus kewajiban. Artinya cuma menunda. Nanti kalau misalnya pandemi berakhir, lockdown-nya sudah tidak ada lagi, ya kita harus penuhi kewajiban. Kira-kira seperti itu. Next. Pernyataan dan jaminan. Nah, ini teman-teman, pernyataan dan jaminan nih. Pernyataan dan jaminan ini adalah unsur penting. Saya menganggap ini satu poin yang harus dipahami oleh teman-teman dalam memahami kontrak. Biasanya ada di dalam pasal namanya pernyataan dan jaminan. Di dalam kontrak itu biasanya tuh para pihak saling menyatakan, ya, menyatakan satu sama lain. Contohnya bahwa dirinya adalah berwenang atau bisa menandatangani perjanjian. Kemudian kalau dia penjual, bahwa pihak penjual menyatakan bahwa pihak penjual berwenang untuk menjual atau menyewakan barang tersebut, gitu kan ya. Kemudian pihak penjual mengatakan bahwa barang tersebut tidak dalam suatu sengketa. Nah, itu macam-macam loh Intinya adalah poin 14, baca dengan seksama pernyataan dan jaminan. Kenapa saya minta itu baca dengan seksama? Itu salah satu poin untuk memahami kontrak hukum. Kenapa? Kalau kita tidak membaca itu, ternyata ada pernyataan-pernyataan penting yang terlewatkan, dan ternyata di kemudian hari itu tidak sesuai dengan kenyataan atau palsu atau tidak benar, dan merugikan kita, itu kan menjadi masalah. Kalau bahasa gampangnya begini, tahu gitu nggak buat perjanjian ini nih, ya. Kalau tahu gitu, karena kita nggak mau baca. Tapi kalau kita baca, kita jadi tahu. Nah, kalau kita udah baca gitu, kita percaya bahwa penjual berwenang menjual, barangnya tidak lagi diagunin, tidak lagi dijaminin. Tapi kalau di kemudian hari ternyata barangnya itu tidak sengketa, kita bisa bilang, Anda nipu saya. Karena berani-beraninya Anda menyatakan itu barang bebas sengketa, tapi ternyata sengketa. Itu jadi dasar, ya. Kita bisa tahu itu. Poin 14, pernyataan dan jaminan adalah pasal yang penting untuk dibaca. Next, Mbak Sheila. Jangka waktu juga penting teman-teman dalam perjanjian. Jangka waktu bebas diperjanjikan oleh para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan ketertiban umum. Ya. Kalau dalam perjanjian kredit bank, jangka waktu nggak bisa bebas karena kredit bank itu tergantung dari jenis kreditnya. Ada kredit yang jangka pendek 1 tahun atau jangka panjang, dan itu harus ngikutin kebijakannya bank. Ya. Kita kenapa? Poin 15 adalah bagi saya, teman-teman penting untuk paham kontrak adalah langsung lihat jangka waktu. Cari pasal jangka waktu.
kapan kita mulai melakukan prestasi, kapan prestasi kita berakhir, ya. Terus bisa nggak kita menghentikan perjanjian sebelum jangka waktu berakhir? Kalau kita misalnya mengevaluasi, mengkalkulasi, aduh nggak enak nih kerja sama dia nih, banyak ruginya, ternyata dia kurang kooperatif atau kurang ini gitu. Kita merasa, kita mau keluar aja nih dari perjanjian, kita lihat di pasal jangka waktu ada nggak? Kita bisa, bagaimana prosedurnya? Sebaliknya, kalau kita mau memperpanjang, bagaimana prosedurnya? Jadi, poin 15, pasal jangka waktu, salah satu poin penting untuk dipahami, untuk memahami kontrak, ya, masuk ke pasal jangka waktu. Next. Batalnya perjanjian. Penting teman-teman, di dalam perjanjian teman-teman harus lihat ada nggak klausul yang bisa membatalkan perjanjian. Kenapa? Manfaatnya buat kita, seperti saya contohkan tadi. Kalau kita mau membatalkan perjanjian karena kita udah nggak seret lagi sama lawan bisnis kita harus mengacu pada perjanjian. Nah sayangnya undang-undang itu bilang untuk membatalkan perjanjian harus minta izin ke pengadilan. Walaupun di dalam perjanjian udah diatur tuh syarat khususnya, tapi tetap undang-undang bilang harus minta izin pengadilan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah teman-teman lihat di dalam perjanjian pasal tentang batalnya perjanjian. Biasanya tuh ada judulnya perjanjian pengakhiran perjanjian atau batalnya perjanjian. Lihat di situ apakah ada klausul yang bunyinya gini, para pihak sepakat mengesampingkan berlakunya ketentuan pasal 1266 KUH Perdata, ya kan? Jadi kalau ada klausul itu, nanti kita akan bisa tuh menyatakan bahwa tidak perlu izin ke pengadilan, tidak perlu ada izin pengadilan kalau ada klausul itu, ya. Jadi pastikan, sebab kalau tidak ada klausul itu tidak menyampingkan pasal 1266 KUH Perdata itu, kita untuk batal harus minta izin pengadilan. Nah, itu repot ya. Mbak Sela, kita bisa perpanjang ya kalau teman-teman berkenan. Saya akan meluangkan waktu lebih banyak dari schedule semula untuk menjawab pertanyaan ya. Ini kita tinggal 9 poin lagi. Saya akan percepat, nanti kita akan prolog waktunya untuk menjawab pertanyaan. Next. Kerahasiaan, teman-teman juga pahami ya, kerahasiaan. Ini juga jadi satu yang penting ya. Kenapa penting? Karena di situ ada tanggung jawab kita untuk menjaga kerahasiaan. Kalau teman-teman masuk dalam suatu perjanjian kerjasama, tentu ada dokumen, data, informasi yang dipertukarkan. Dan itu harus dijaga kerahasiaannya. Oleh karena itu teman-teman harus tahu tuh apa kewajiban kita untuk menjaga kerahasiaan. Ya. Biasanya jelas ada pasal namanya pasal tentang menjaga kerahasiaan, dan itu harus kita baca. Termasuk harus kita baca. Oke, selanjutnya pemberitahuan komunikasi. Nah, ini pasal kelihatannya sepele, tetapi juga harus dikasih tahu nih, harus dibaca nih teman-teman. Untuk masuk perjanjian, untuk memahami perjanjian harus melihat ini pasal pemberitahuan dan komunikasi. Di situ diatur kalau kita mau surat menyurat kemana, alamatnya, emailnya apa, nomor teleponnya berapa, kontak personnya mana. Kenapa ini penting? Kelihatannya sepele. Karena kalau kita tidak mengacu ke situ, komunikasi dianggap tidak sah. Kalau kita mau memberitahu sesuatu hal yang penting, misalnya kita mau ngasih tahu bahwa ada perubahan syarat, bukan perubahan syarat, perubahan jam kerja nih Pak, kalau Bapak mau masuk ke tempat kita untuk betulin ini, nanti jam ini ya Pak. Tetapi kita tidak kirimkan ke alamat yang tercantum di dalam perjanjian. Nah, pihak lawan akan bilang, saya tidak pernah mendapat pemberitahuan dari Ibu, dari Bapak. Ya. Jadi, pasal pemberitahuan komunikasi ini penting. Kelihatannya sepele, tapi penting untuk pahami, untuk dibaca supaya memahami kontrak. Next. Hukum yang berlaku. Nah, hukum yang berlaku adalah, ini juga penting ya teman-teman baca langsung di dalam perjanjian hukum yang berlaku seperti apa. Kalau kita orang Indonesia, ya tentu hukum yang berlakunya adalah hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Kecuali kita bertransaksi dengan orang asing dan posisi kita lemah, bargaining position kita di bawah gitu ya. Maka biasanya kita dipaksa untuk mengikuti hukumnya negara tersebut. Tapi sepanjang kita bertransaksi dengan sesama WNI, ya pakai hukum Indonesia. Pastikan jangan sampai hukumnya ternyata hukum asing. Satu pesan saya teman-teman, ingat kalau kita suka belanja e-commerce ya, apalagi e-commerce-nya itu berasal dari luar negeri.
pasti kita nggak sempet ya, atau kita nggak mau baca syarat dan ketentuan ya. Saya satu ketika pernah membandingkan beberapa e-commerce, dan dari e-commerce yang sering diakses oleh orang Indonesia itu ada loh hukum yang berlakunya hukum Singapura. Ya, hukum Singapura dan hukum negara lain gitu. Jadi bayangkan kalau kita beli dari e-commerce, ternyata hukumnya itu bukan hukum Indonesia, dan terjadi keluhan, bagaimana kita akan repot ya. Gitu. Nah, kalau kita baca, tentu kita akan belinya dari e-commerce yang hukum Indonesia saja. Gitu. Tapi kalau di dalam satu kontrak, itu juga penting ya. Kalau hukum Indonesia, berarti kita sudah familiar sama hukumnya, dan kita sudah tahu tuh kalau kita berperkara seberapa jauh ini. Next. Oke, sengketa juga termasuk pasal yang harus dilihat teman-teman, harus dipahami ya, perjanjian harus dipahami dengan melihat penyelesaian sengketa. Suatu kontrak itu biasanya memberikan ruang untuk musyawarah. Kalau teman-teman lihat di dalam pasal penyelesaian sengketa, wah nggak ada musyawarah nih, bahaya nih. Kalau terjadi sengketa berarti ujuk-ujuk langsung ke pengadilan, dan itu akan membuat kita terkuras biaya, tenaga, dan waktu. Bisnis kita terganggu. Jadi pastikan ada ruang untuk musyawarah. Kalau tidak diatur, ya diatur. Kita minta lawan kita untuk diatur ya. Kemudian kalau kita harus menyelesaikan lewat jalur hukum pun juga kita lihat tuh, apakah semata-mata hanya pengadilan saja atau ada alternatif penyelesaian sengketa. Kalau alternatif penyelesaian sengketa tuh bisa ada lembaga mediasi, atau lembaga pihak ketiga yang independen yang prosesnya lebih cepat dan biaya lebih murah. Itu akan lebih baik buat kita. Jadi bagi saya, salah satu poin penting adalah teman-teman lihat pasal penyelesaian sengketa, forum penyelesaian sengketa ya. Poin 20. Next, poin berikutnya. Nah, tanda tangan. Jangan lupa ketika selesai perjanjian dan Anda mau tanda tangan, apa sih tanda tangan itu ya? Tanda tangan kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lambang nama yang ditulis dengan tangan oleh orang itu sendiri secara pribadi, ya, bahwa dia telah menerima. Jadi, kenapa? Oleh orang itu sendiri ya, jadi harus tangan kita sendiri. Kalau tangan orang lain yang tanda tangan, boleh nggak tuh? Itu bukan tanda tangan kita, artinya tanda tangan orang lain yang memalsukan tanda tangan kita, gitu. Walaupun kita menyuruhnya, tapi tidak sah. Gitu. Jadi harus tangan kita sendiri. Nah, suatu perjanjian tuh di bawah tangan tuh artinya tidak dibuat di hadapan notaris, gitu, tapi kita sendiri yang membuat. Kalau udah ditandatangani oleh kita, balik ke rumus sebelumnya tadi, ditandatangani secara sadar, tidak ada kekhilafan, tidak ada penipuan, tidak ada paksaan, maka itu menjadi satu alat bukti yang kuat buat kita. Ya. Tanda tangan begitu penting. Jadi poin ke-21 bagi saya juga penting, tanda tangan harus dengan tangan kita sendiri. Tidak diperkenan dengan tangan orang lain. Sebelum kita menandatangani kontrak, pastikan terhadap klausul yang ditandai kita, misalnya perjanjian ini ditandai oleh para pihak, sebagaimana disebut di atas, atau kalau perjanjian sepihak kayak surat pernyataan itu biasanya ada klausul, surat pernyataan ini ditandatangani dalam keadaan sadar, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun ya. Itu bisa menunjukkan bahwa kita sadar, menandatangani dan oleh tangan kita sendiri. Berikutnya, meterai. Dalam satu perjanjian ada meterainya. Nah, teman-teman jangan salah. Saya mau mencoba luruskan banyak paradigma yang salah. Meterai tidak menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian. Tadi kita di depan sudah belajar syarat sahnya perjanjian adalah syarat subjektif dan objektif, dan bukan meterai. Meterai itu adalah label atau carik dalam bentuk stempel elektronik atau bentuk lainnya, gitu ya. Jadi itu hanya pajak gitu. Meterai tidak menentukan syarat perjanjian, tetapi meterai menentukan apa kita sudah bayar pajak atau belum. Ya, jadi jangan khawatir, jangan terpedaya oleh orang yang bilang bahwa ini nggak sah gara-gara meterai. Tidak. Yang penting syarat sahnya terpenuhi. Meterai bisa ditangani menyusul sebenarnya itu menurut undang-undang meterai ya. Jadi meterai adalah pajak, bukan menentukan sahnya tidak perjanjian. Next, Mbak Sheila. Oke. Teman-teman, ada yang namanya klausula baku. Nah, ini dalam posisi kita sebagai konsumen nih. Bagaimana kita memahami klausula baku? Klausula baku itu adalah klausul yang sudah dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, ya. Oleh pelaku usaha dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Itu undang-undang perlindungan konsumen itu. Tapi supaya pelaku usaha tidak semena-mena, ada klausula baku yang dilarang ya. Bisa dilihat di slide itu ada 8 ya.
intinya adalah boleh next Mbak Sheila, next slide-nya. Intinya adalah sebelum menandatangani klausula baku, kita pastikan apakah ada salah satu dari 8 klausula baku yang dilarang tersebut ya, ada di slide ya. Apakah ada? Kalau ada, berarti kita anggap itu tidak berlaku. Karena klausula baku kalau tercantum itu dianggap tidak ada atau batal demi hukum. Kalau saya akan menandatangani formulir atau aplikasi baku. Ketika saya periksa itu tidak termasuk yang dilarang oleh undang-undang, saya akan coret. Karena klausul baku itu kan biasanya sudah dicetak ya di kertas ya, kita tidak bisa. Jadi saya akan bilang ke petugas banknya misalnya, saya akan coret ini karena ini melarang undang-undang perdagangan. Lalu kita paraf. Artinya kita tidak berlaku itu. Walaupun tidak dicoret pun tidak berlaku, tapi supaya yakin saya akan coret. Nah, teman-teman pastikan ketika nanti isi formulir, aplikasi, klausul baku, lihat apakah ada larangan itu. Ya. Kalau ada larangan berarti sampaikan kepada petugasnya, ini tidak berlaku dan saya akan coret. Jadi langsung jamin cari apakah ada larangan tersebut. Lihat juga hurufnya dari formulir itu apakah kecil-kecil hurufnya. Bisa dibaca nggak secara jelas? Kalau tidak bisa dibaca secara jelas, berarti itu sebenarnya melanggar juga prinsip klausula baku karena harus dengan huruf yang terbaca dan jelas ya. Oke, next itu poinnya adalah pastikan tidak ada larangan klausula baku. Nah, kalau untuk bidang perbankan itu juga ada perjanjian bakunya dan lebih jelas pengaturannya karena OJK sudah mengeluarkan surat edaran OJK tentang perjanjian baku. Pastikan ada dua hal ya, pastikan teman-teman. Saya juga begitu. Kalau kita buka rekening di bank, pusing baca syarat dan ketentuan banknya yang begitu banyak. Tetapi mau nggak mau kita harus baca. Supaya teman-teman nggak pusing, langsung cari klausul yang intinya adalah apakah ada klausul yang memberatkan kita dan menguntungkan atau mengentengkan pelaku usaha. Sebaliknya, apakah ada klausul yang mengurangi hak kita dan menambah haknya si pelaku usaha terhadap suatu hal tertentu. Nah, itu OJK mengatakan namanya klausul eksonerasi atau eksensi, yaitu yang isinya menambah hak atau merubah kewajiban POJK. Dia lebih untung, kita lebih rugi, itu nggak boleh. Pastikan gitu ya. Kemudian tanda tangan, pada saat kita tanda tangan jangan sampai terjadi penyalahgunaan keadaan. Biasanya marketing kan, ayo Bu, ini Bu, mumpung lagi bagus nih, besok udah bunga udah naik lagi atau besok udah berubah lagi terus kita langsung aja tanda tangan. Nah, itu nggak boleh karena itu adalah penyalahgunaan keadaan yang mendesak konsumen karena keadaan tertentu, misalnya karena keadaan darurat. Yang sering terjadi adalah di telepon. Konsumen tiba-tiba mendapat telepon emergensi atau telepon penting sehingga dia nggak sadar main tanda tangan aja, handphonenya dijepit di kuping, tanda tangan. Itu sebenarnya kelalaian kita, tetapi pelaku usaha yang baik itu harus membilang pada konsumen, Bu, maaf Bu, tadi Ibu pas tanda tangan lagi telepon, Ibu pasti nggak sadar gitu. Tapi kan nggak mungkin ya, jarang kita temukan pelaku usaha seperti itu. Gitu. Tapi kalau kita waspada, kita harus tanda tangan dalam keadaan sadar, ya. Dan pelaku usaha, misalnya dalam hal ini bank atau perusahaan pembiayaan, leasing gitu ya, dia harus menjelaskan manfaat, biaya, dan resiko dari produk atau layanan yang ditawarkan. Kalau kita merasa kita tidak pernah mendapat penjelasan itu, kita tagih. Mbak, saya pengen dengar dong manfaatnya lebih spesifik apa, terus biayanya apa saja, dan resikonya apa saja. Paling tidak 3 itu, manfaat, biaya, risiko. Itu menjadi hak konsumen. Kalau tidak dijelaskan, kita harus bisa meminta. Jadi, poin 24 ya, satu poin sebelum terakhir, pastikan kita sudah mendengar dan sudah menerima penjelasan mengenai manfaat, biaya, dan risiko. Kemudian pastikan di dalam klausul baku itu tidak ada klausul eksonerasi atau eksensi yang mengurangi hak kita dan menambah beban kita. Seperti itu. Terakhir, next, Sheila. Oke, ini masih perjanjian baku. Tadi prinsipnya sama, perjanjian baku bank itu adalah ada 8 yang dilarang ya, sama seperti yang diatur oleh Undang-Undang Konsumen tadi. Next. Nah, pastikan di dalam formulir atau aplikasi dari keterangan yang diberikan oleh bank tidak memuat ketentuan yang dilarang ya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, khusus untuk dokumen perbankan sebenarnya kita kalau dalam posisi sebagai konsumen sebenarnya sudah dimudahkan. Karena apa? Karena di dalam dokumen perbankan itu diwajibkan ada frase ditulis dalam huruf besar
bunyinya adalah perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan peraturan otoritas jasa keuangan. Sehingga kalau kita sebagai konsumen nih, kita mau buka rekening di bank, kita tinggal cari aja, udah ada frase itu belum yang huruf besar. Kalau udah ada, berarti kita yakin ini sudah sesuai undang-undang perlindungan. Apakah terus dengan itu kita nggak harus membaca? Ya jangan juga. Tetap kita harus membaca karena prinsip-prinsip tadi. Kita harus tahu apa prestasi kita, bagaimana kalau kita one prestasi, ya, bagaimana sanksi-sanksinya gitu ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, itu untuk dokumen perbankan. Jadi lebih mudah dokumen perbankan ya. Oke. Terakhir di dokumen perbankan setelah kita yakin aplikasi klausul baku itu ya kita tanda tangan. Tanda tangan kita wajib diberikan ke dalam perjanjian baku. Di dalam kesempatan ini kita tidak akan bahas yang namanya perjanjian atau transaksi, tanda tangan elektronik ya, tetapi ini tanda tangan basah dulu. Tanda tangan dalam perjanjian cetak ya. Mungkin di kesempatan lain kita ada sesi khusus mengenai tanda tangan elektronik atau dokumen transaksi elektronik. Gitu. Jadi demikian Bapak Ibu teman-teman, bagi saya, bagi kami adalah 25 poin yang bisa dijadikan rujukan bagi teman-teman untuk mencoba mempelajari, memahami satu kontrak itu secara lebih mudah, gitu ya. Ya, dari 25 itu. Oke, mungkin Mbak Sheila, saya kembalikan ke Mbak Sheila untuk bisa langsung memandu apabila ada pertanyaan. Kita speed up. Ya Pak, terima kasih banyak Bapak Bambang atas pemaparannya. Sangat menarik dan menjadi ilmu baru untuk UMKM dalam memahami kontrak hukum tersebut. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke dalam kolom Q&A, Pak. Jadi yang pertama ada dari ada dari Saudara Dita Ananto dari Indo Ekspor Nusantara. Pertanyaan ada dua nih Pak. Yang pertama, bagaimana kisi-kisi isi dari klausal kontrak hukum yang baik untuk membuat perjanjian hukum dengan investor jika investor tersebut tidak masuk ke perusahaan atau tidak menerima saham apapun di perusahaan, semacam project funding. Pertanyaan yang kedua, bagaimana ketetapan hukum perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan dari beda negara? Misalnya, saya selaku supplier dan buyer dari negara Eropa. Karena pandemik, sehingga mungkin hanya bisa dilakukan secara online. Bagaimana kiranya membuat perjanjian yang baik beserta isinya, supaya di kemudian hari, jika ada one prestasi, bisa dipertanggungjawabkan masing-masing pihak? Bisa dijawab dulu, Pak, satu pertanyaan. Iya, terima kasih. Waduh, ini udah kasuistis ya. Pertanyaan rupanya kasuistis dan lebih spesifik di bidang investasi. Jadi Mbak Dita, kalau itu saya anggap asumsi itu indirect investment ya, atau investasi tidak langsung karena tadi tidak berupa kepemilikan saham atau tidak berupa penyetoran uang langsung begitu ya Mbak Dita ya. Sebab kalau direct investment, kalau untuk kepemilikan saham ya bisa ditempuh dengan cara misalnya yang membeli saham yang diterbitkan oleh perusahaan dengan atau melakukan perjanjian jual beli saham, atau kalau misalnya right issue yang melakukan melalui proses IPO itu ya direct investment. Tapi kalau yang saya tangkap mungkin ini adalah indirect investment atau investasi melalui pihak lain. Tadi saya dengar financing, project financing ya seperti itu. Iya, project funding Pak. Project funding. Nah ini Mbak Rita yang mesti hati-hati ya. Kalau ada kata-kata funding itu banyak orang nih sekarang nih, saya tidak tahu ini spesifik kasusnya saya tidak tahu, jadi mohon maaf kalau keliru. Tetapi kalau bisa saya secara general menjawab, ini sampai sekarang sampai detik ini banyak banget orang datang atau mencoba datang untuk mengajak kerjasama project funding. Gitu. Yang pertama adalah ya kita jangan langsung masuk. Bagi saya, Mbak Dita, kita jangan lebih dulu berbicara mengenai kontraknya. Tetapi ya lebih dulu kita berbicara mengenai asal-usul dari funding itu sendiri dulu. Utang-utang sebelum. Jadi satu nggak masuk akal. Kedua, pastikan juga Mbak Dita itu project fundingnya itu dia itu ya asal duitnya dari mana ya? Karena bukannya menuduh, tetapi suspicious prinsipal atau prinsip kecurigaan itu perlu kita bangun. Gitu. Ya duitnya seberapa jumlahnya? Kalau misalnya besar banget, bagaimana tuh cara masukinnya? Bank juga susah gitu karena bank
ada penerapan implementasi anti pencucian uang dan pendanaan terorisme itu begitu ketat. Jadi akan ada screening yang begitu besar, akan begitu banyak, dan juga tidak mudah masuknya. Kalau dia mencoba jump in, biasanya memang mencoba jump in itu langsung ke, tiba-tiba mungkin teman-teman suka tiba-tiba dapat email dari email yang antah berantah misalnya. Tiba-tiba menyampaikan suatu proposal atau surat untuk ya asal disampaikan secara email bahwa ini adalah kami mempunyai sejumlah uang ini untuk berinvestasi di ini. Itu pernah terjadi juga, tapi bukan dipilih sebagai pemenang. Jadi asal usulnya uang juga perlu diteliti dulu, Mbak, sebelum masuk ke kontrak. Oke, kalau ternyata asal usul uangnya itu sudah baik atau sudah wajar, itu ya bukan suspicious atau mencurigakan, ya tinggal kontraknya tergantung dari jenis proyeknya seperti apa, project fundingnya seperti apa, penempatannya bagaimana, itu semua tailor made. Jadi tergantung bagaimana. Yang pertama ya pasti sebagai investor itu harus menyampaikan rencana investasinya. Rencana investasinya harus dijabarkan, bagaimana dia mendatangkan uangnya, kemudian bagaimana dia memplacing uangnya di Indonesia, dan untuk nanti peruntukannya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Jadi masih jauh, Mbak Dita, itu tergantung dari bagaimana ininya. Gitu ya. Mungkin mohon maaf kalau belum lengkap, tapi saya berasumsi seperti itu, Mbak Sela. Ya, terima kasih Pak Bambang. Saya bacakan pertanyaan selanjutnya dari Saudara Tamamul Heri dari Koperasi Pekerja Indonesia Mandiri. Dalam pembuatan kontrak hukum, apakah perlu dicantumkan sanksi ketika terjadi wan prestasi dari para pihak? Dan bagaimana solusinya kalau salah satu pihak menginginkan ada sanksi ketika terjadi wan prestasi, sedangkan pihak lain tidak mau dicantumkan sanksi pada kontrak hukumnya? Bisa dijawab, Pak. Nah, ini pertanyaan relevan dengan topik kita hari ini tadi. Jadi, mohon maaf, Mbak Sela dengan Pak siapa tadi? Dengan Pak Tamamul Heri. Oke, ya Pak Tamamul Heri, salam kenal. Jadi benar Pak, jadi harus diatur seperti saya sampaikan tadi, salah satu poinnya adalah akibat wan prestasi harus diatur. Dan kita harus memahami akibat wan prestasinya. Kalau sudah diatur, maka tidak ada boleh lagi orang bilang tidak mau mematuhi akibat wan prestasi. Kalau dia bilang tidak mematuhi akibat wan prestasi, maka jatuhnya ya wan prestasi. Jatuhnya dia wan prestasi terhadap kewajiban untuk menindaklanjuti akibat wan prestasi. Ya opsinya kalau musyawarah tidak berhasil, opsinya ya bisa diselesaikan lewat pihak ketiga, misalnya lembaga mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Kalau tidak ya berujung ke pengadilan. Tetapi saya selalu menyarankan sejak awal sepakati dulu Pak Tamamul Heri bagaimana akibat dari wan prestasi tersebut. Jadi sudah menjadi komitmen kalau sudah diatur ya memang harus dilakukan. Kecuali dia tidak mau melakukannya, ada alasan-alasan pembenar seperti force majeure tadi Pak, maka memang tidak berlaku wan prestasi kalau terjadi force majeure. Tetapi itu kan seperti tadi kita belajar, harus dibuktikan berdampaknya, jangan sampai misalnya bilang banjirnya di mana, tempatnya dia di mana, nggak kena banjir, dia bilang terdampak banjir, itu sudah nggak relevan. Jadi satu, saya jawab ulang, akibat wan prestasi harus diatur di dalam perjanjian, disepakati. Kalau yang terkait dengan denda bunga, tadi ya kita sudah belajar, sepanjang wan prestasi terhadap keterlambatan penyerahan sejumlah uang, maka denda bunganya adalah bunga moratorium atau 6% per tahun sesuai undang-undang. Atau disepakati oleh para pihak, boleh juga. Kalau wan prestasinya bukan terhadap penyerahan sejumlah uang, ya itu aja apa dampaknya. Misalnya sorry saya tadi nggak dengar apakah Pak Tamamul menceritakan kontraknya ya. Kalau kontrak secara umum misalnya wan prestasi ya tadi aja. Kalau menimbulkan kerugian dari Pak Heri, Pak Tamamul Heri, maka bisa diatur. Kalau ada potensi kerugian bisa diatur. Pihak yang melakukan wan prestasi wajib mengganti kerugian pihak yang terkena dampak.
setelah dibuktikan nilai kerugiannya atau setelah disepakati nilai kerugiannya. Juga mengganti biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Misalnya pihak yang dirugikan nalangin dulu nih satu prestasi yang semestinya dilakukan oleh si pihak lawan. Kan udah ngeluarin biaya, nah itu diklaim, itu bisa juga. Jadi bisa diatur, Pak. Memang harus diatur menurut saya. Demikian Pak saya. Baik Pak, ini ada pertanyaan terkait materai dari Mbak Nadira. Jadi tadi Bapak sempat menyinggung tentang materai perjanjian tetap dianggap sah. Nah, jika perjanjian tersebut tetap dianggap sah tanpa menggunakan materai, bagaimana meyakinkan pihak lain atau pihak ketiga yang menganggap perjanjian tersebut tidaklah sah? Oke, Mbak Nadira, alasan dia atau justifikasi dia, argumentasi dia, kenapa dia klaim itu tidak sah. Asumsi saya, dia mengatakan tidak sah karena tidak dibubuhi materai gitu ya. Tinggal kita bawa aja ke kantor pos, Mbak. Kita tinggal bawa ke kantor pos, ada yang namanya pemeteraian kemudian. Pemeteraian kemudian itu namanya Nazerblen, istilah Belandanya. Kita setahu saya di undang-undang yang baru, nanti kalau belum dimeterai nih, misalnya kan sekarang nilai kertas meterai nominal denominasi yang berlaku sekarang 10.000 ya. Maka nanti di kantor pos Mbak Nadira disuruh bayar 10.000, habis itu kena denda 100%, jadi 10.000 lagi. Kalau tidak salah seperti itu, gitu ya. Mekanismenya ada. Jadi sampaikan kepada pihak lawan, jangan khawatir, yuk kita ke kantor pos. Kalau mau materai nih, meteraiin di kantor pos gitu. Jadi kalau alasan tidak sahnya hanya gara-gara tidak dibubuhi materai. Jadi sepanjang syarat sahnya perjanjian tadi subjektif, objektif sudah terpenuhi, sah. Sampaikan ke pihak lawan. Ini kan syarat subjektifnya sudah, kita sudah sepakat. Syarat subjektifnya yang kedua sudah, Anda berwenang, saya berwenang. Syarat objektifnya sudah, ada objek yang spesifik nih. Kemudian syarat objektif sebab yang halal juga ada, kita transaksi halal. Sudah. Kalau gara-gara materai doang, ajak aja ke kantor pos. Kita meteraikan kemudian. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, Pak Bambang. Pertanyaan terakhir dari Mas Rehan Renaldi. Selamat sore, Pak. Bagaimana orang yang telah cakap dan sudah menandatangani, lalu tidak lama salah satu pihak telah meninggal dunia? Lalu kelanjutan kontrak tersebut bisa terhenti secara mendadak atau tetap berlanjut? Oke, Mas Rehan nih, Mas Rehan ini teman saya nih. Oke, makasih Mas Rehan. Jadi kalau salah satu pihak sudah meninggal, secara teori itu sebenarnya ada yang namanya aksesor ya, jadi penerus atau penerus hak atau ini hak gitu ya. Jadi kalau di dalam perjanjian ya, oke, saya mungkin tidak masukkan ke dalam poin, tetapi ini pertanyaan bagus. Di dalam perjanjian itu ada juga satu klausul yang bilang bahwa perjanjian ini berlaku bagi para pihak, penerus, pengganti, dan penerima hak dari para pihak. Akibatnya apa? Kalau para pihaknya berganti, katakanlah kalau pribadi berarti meninggal ya, itu sebenarnya terus menerus beralih gitu ya. Jadi kan tadi ada klausul perjanjian ini berlaku pada penerus, pengganti, penerima hak dari para pihak. Itu secara teori berlanjut. Tapi begini, kalau misalnya meninggal, itu kita nggak bisa hanya melihat ke teori hukum kontrak, Mas Rehan. Jadi kita juga harus melihat di teori hukum waris. Nah ini agak complicated nih, Mbak. Kalau udah masuk ke teori hukum waris kan itu kan memang dibilang bahwa ahli waris itu mewaris baik hak maupun hak dan piutang dan hutang dan piutang ya sebenarnya ya. Kalau mewaris ya, itu sebenarnya prinsip dasarnya adalah mewaris baik hutang maupun piutang. Tetapi kalau di teori hukum waris barat itu sebenarnya bisa tuh dinyatakan dia tidak mau menerima warisan berupa hutang. Makanya gini, dan itu kalau di industri perbankan udah dipahami itu kondisi itu. Tidak semua debitur mau kalau beban hutang atau beban kreditnya itu beralih otomatis ke ahli waris.
Makanya kalau di kredit perbankan itu kondisi seperti itu diakalinya diatasinya dengan mewajibkan si debitur untuk asuransi jiwa, sehingga ketika nanti dia mohon maaf kalau misalnya di tengah jalan debiturnya wafat, nggak otomatis ke ahli warisnya jadi nanggung hutang, karena sudah ada klausul yang namanya bankers clause, di mana kalau debitur meninggal maka asuransi. Jadi seperti kayak saklar aja, ketika meninggal asuransinya nyala, sudah bisa diklaim oleh bank. Ya oleh bank ya, karena itu terkait dengan kewajiban hutang. Kalau masih ada sisa dari hasil klaim asuransi, kemudian dikembalikan ke ahli waris. Jadi ahli warisnya pun aman. Jadi intinya adalah dilihat di perjanjiannya apakah ada klausul penerus hak, pengganti atau pengganti penerus hak tadi itu. Kalau ada, maka secara teori beralih. Tetapi kalau itu adalah hubungan atas bawah orang tua dan anak, tidak serta-merta, karena apalagi kalau kredit perbankan. Mungkin bisa menjawab, mungkin mudah-mudahan itu kalau tidak salah menjawab Mas Rehan. Terima kasih Mbak Stella. Ya Pak. Mbak. Ada di kolom chat nih Pak dari Mas Irsan Fasya. Mohon penjelasan, semisal pembayaran kredit sudah selesai, tetapi pihak pemberi kredit tidak memberikan agunan yang diagunkan dengan alasan yang saya kurang paham. Malah total dendaan semakin membengkak. Apakah ini termasuk uang prestasi, Pak? Oke, wah ini juga pertanyaannya kasuistis juga ya. Jadi ceritanya sudah lunas ya tadi ya, kalau nggak salah dengar ya. Iya, jadi pihak pemberi kreditnya tidak memberikan agunan yang diagunkan dengan alasan yang saya kurang paham. Total dendaan semakin banyak, tapi di sini tidak pembayaran kredit sudah selesai Pak. Nah, belum terlalu clear karena apa? Karena sebenarnya kalau memang udah lunas, maaf tadi dengan siapa Mas Ila? Iya, jadi semisal pembayaran kreditnya sudah selesai, tetapi dengan Mas Irsan Fasya. Oh, Mas Irsan. Mas Irsan, sejogjanya kalau misalnya memang pembayaran sudah selesai, tidak ada lagi hutang, tidak ada lagi sisa hutang, yang berasal dari hutang pokok, bunga maupun biaya-biaya atau denda-denda, itu bank akan mengeluarkan surat lunas kan harusnya. Nah, ketika mengeluarkan surat lunas itu, maka harus disertai dengan penyerahan sertifikat. Nah, saya agak belum terlalu jelas kasuistisnya seperti apa, mengapa kalau pembayaran sudah selesai tetapi bank masih menahan sertifikat. Asumsi saya bisa jadi ya nih Mas ya, bisa jadi hutangnya memang udah lunas ke bank, tetapi masih ada satu persyaratan yang belum dipenuhi untuk ambil sertifikat itu. I don't know, saya nggak tahu itu apa, tetapi mungkin saja itu menjadi penghalangnya. Nah, saran saya sih segera approach pihak banknya karena tidak boleh, karena memang sudah lunas benar, apalagi Mas Irsan sudah mendapat surat lunas, maka itu sudah menjadi bukti dasar bahwa sudah tidak ada kewajiban lagi dan sertifikat harus dikembalikan. Sertifikat harus dikembalikan, harus diserahkan dalam keadaan utuh, dalam keadaan sama seperti pada saat dulu menyerahkan. Justru kalau ternyata diterimanya sertifikatnya jadi robek atau misalnya gitu, bisa kita ganti itu ke bank. Nah, apakah uang prestasi? Tadi pertanyaannya, apakah uang prestasi? Apakah banknya uang prestasi? Saya belum bisa menjawab nih, karena belum tahu duduk perkara sesungguhnya. Tadi saya cuma membayangkan, asumsi saya, mungkin ada satu hal atau satu yang belum terselesaikan atau terpenuhi, mungkin aja syarat administratif, mungkin ya, sehingga sertifikatnya belum diberikan. Nah, tapi saya agak menarik, tadi Mas Irsan bilang denda berjalan terus. Benar ya Mas Irsan? Kalau denda berjalan terus itu agak aneh, karena kalau misalnya memang sudah dilunasi, harusnya kan sudah stop. Nah, ini yang kita tidak tahu, kenapa itu berasal dari mana gitu. Ya, jadi mungkin segera ini aja Mas, di approach saja dengan pihak banknya, jangan sampai berlarut-larut, karena apalagi kalau denda berjalan, kan kita yang ya, mungkin seperti itu. Iya Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan, saya rasa sudah semuanya dijawab oleh Pak Bambang, baik di kolom chat maupun kolom Q&A.
Mungkin para peserta yang masih ingin bertanya tapi belum punya pertanyaan bisa mengirimkan melalui email atau follow Instagram atau Facebook Tips dan Trik Hukum untuk informasi lanjut terkait pertanyaan-pertanyaan seputar hukum gitu. Nah, sesi selanjutnya kami ingin meminta para peserta untuk foto bersama, jadi saya akan menjadikan peserta menjadi panelis agar bisa menyalakan kameranya dan bisa berfoto bareng untuk selanjutnya dijadikan bahan dokumentasi. Berikan saya waktu sebentar untuk menjadikan panelis, Pak. Ya, halo, selamat sore teman-teman semua. Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya yang sudah berhasil menjadi panelis. Sedikit lagi. Ya, Bapak Ibu yang sudah berhasil menjadi panelis bisa menyalakan videonya untuk kita foto bareng untuk keperluan dokumentasi. Ya, semuanya sudah saya jadikan panelis. Mungkin Bapak Ibu bisa menyalakan videonya untuk selanjutnya kami jadikan bahan dokumentasi. Saya akan meminta satu persatu untuk menyalakan videonya yang belum menyalakan. Boleh dinyalakan. Baik, apakah ada Bapak Ibu lagi yang ingin membuka videonya? Masih kami tunggu untuk kita foto bersama setelah ini. Masih ada Bapak Ibu yang ingin menyalakan videonya dan ikut foto bersama? Kalau tidak ada, mungkin saya bisa lanjutkan dahulu. Oke, ini masih ada yang membuka videonya ternyata. Ya, masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin membuka videonya? Oke, mungkin sementara saya capture dulu yang ada videonya dalam hitungan 1, 2, 3. Baik. Oh, ada lagi. Sebentar. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin, oh masih terus berlanjut, Pak. Oke. Bapak Ibu, dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, sudah saya dokumentasikan. Saya rasa sudah semuanya menyalakan videonya, Pak. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya pada Zoom webinar online hari ini. Semoga segala yang kita lakukan dapat menjadi manfaat bagi diri kita maupun orang lain. Tetap jaga keselamatan dan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Saya sebagai MC mewakili PT Merdeka Edukasi Gemilang, mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan, kesalahan tutur kata, baik yang disengaja maupun tidak. Sampai bertemu di waktu selanjutnya. Terima kasih atas kesediaan Bapak atau Ibu pada kegiatan ini. Materi dan e-sertifikat akan kami upload di link bit.ly, materi pahami kontrak hukum. Jadi pastikan Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir pada acara hari ini di bit.ly/kehadiran pahami kontrak hukum. Nanti kami juga akan mengirimkan email satu persatu terkait link, materi, dan sertifikat tersebut. Webinar ini juga akan ditayangkan ulang pada kanal YouTube kami. Untuk informasi lebih lanjutnya, Bapak atau Ibu dapat memfollow akun sosial media kami yaitu @tipsdanttrikhukum di Instagram maupun di Facebook. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas keluangan waktunya. Semoga menjadi ilmu tambahan untuk Bapak Ibu terkait memahami kontrak hukum yang telah dipaparkan oleh Bapak Bambang. Terima kasih Bapak Bambang atas waktunya hari ini telah mengisi materi untuk mendukung UMKM belajar hukum.
Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat selalu. Selamat sore. Terima kasih Selamat semuanya. sore, terima kasih Pak. Terima kasih. Sehat selalu Pak. Sama, amin. Ya, saya izin end meeting semuanya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih banyak Pak. Selamat sore.